Oke guys, kita terlambat, akhirnya ditaruh di paling belakang. Nah, spesial sendirian di sini Kaca People. Oke Kaca People, kita sekarang ada di swalayan ini di lantai 3 rasanya ya tadi kita masuk. Ini kayak di hotel Kaca People ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kaca People. Sekarang posisi jam 2 ya. Kalau di Banjarmasin, tapi ini saya nggak tahu posisinya. Mas kayaknya sudah di Jawa. Jadi jam mundur 1 jam, sekitar jam 1-an. Kita ada di tengah laut dan sekarang ini saya lagi di VIP ya, tempat masuk kamar VIP, tapi dia berseberangan dengan kelas 2 juga. Untuk VIP itu untuk 2 orang, terus kelas 1-nya itu untuk 1 orang, kelas 2 untuk 4 orang. Jadi kalau untuk kelas 2-nya itu saya sekarang ada 4 orang, jadi kebetulan saya berangkat 2 orang. Jadi 2 orangnya ada orang lain yang nggak kita kenal. Jadi sebenarnya kalau kalian mau berpergian lewat kapal, jadi misal sendirian bisa tuh dipesan kelas 1. Untuk harganya nanti dicantumkan ya. Sekarang saya ini coba tadi masuk ke pintu VIP. Jadi kalau pintu VIP ini dia di lokasinya di depan nah, ini aja betul ya, di ujung kapalnya. Nah ini ujung kapalnya, jadi dari paling depan. Jadi ini ada tempat duduknya. Kalau duduk kayak gini kita bisa lihat pemandangan depan situ sambil ngopi. Tapi ini ruang AC ya, nggak boleh ngerokok. View-nya kita lihat di pas di depan. Kalau untuk harganya, kebetulan mobil saya di golongan 3B Pajero ya, kayaknya itu sesuai dengan cc-nya. Dengan penumpang kamar
Yang kelas 2 itu di 3.950.000 aja people. Untuk kamarnya tadi sudah saya video ya, full AC, AC-nya dingin, kasurnya juga ya lumayan bersih, nggak bau apek. Ini lagi makanannya ya, makanannya itu pagi ada, tadi menu paginya ada telur, ayam, mie goreng. Nah, untuk menu siangnya itu jam 1 WITA atau jam 12 WIB. Itu tadi ikannya ada ikan apa? Ikan lajang goreng ya. Ikan lajang goreng, terus ada ayam crispy-nya ya, satu gini lah ayam crispy. Terus tempe gorengnya 2. Dapat air mineral juga 1 masing-masing. Oh iya, sama buah semangka ya. Oke. Kalau dilihat dari besar kapalnya cukup besar ya, Kaca People. Jadi untuk parkir mobilnya pun kalau nggak salah tadi bukan hanya tempat saya parkir aja, di atas tingkat 2-nya juga parkir mobil juga. Jadi kemungkinan tampungannya banyak sekali Kaca People, karena memang kapalnya ini besar. Terus jadwal keberangkatan tadi jam 1 malam ya, 1 dini hari, berarti dia jam 12 WIB, jam 1 WITA. Kita tadi malam berangkat lebih cepat ya, sekitar 10 menitan. Nah, jadi memang harusnya kita datang 4 jam, paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan, jadwal keberangkatan kapal. Tapi kami berangkat jam 10 pas, jadi 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi sampai itu kebetulan kita juga belum tahu kan lokasinya, lokasi pastinya. Jadi pakai map dan tiba di sana sekitar 2 jam sebelum keberangkatan. Itu artinya jam 11 ya kami datang. Jadi benar Kaca People, kalian harus on time, karena yang masuk dulu itu adalah mobil, bukan mobil muatan ya, bukan truk itu terakhir. Jadi mobil-mobil mobil keluarga yang masuk duluan, yang kecil-kecil masuk duluan. Setelah semuanya selesai baru truk yang masuk. Jadi selesai semua mobil kecil, truk sudah masuk, saya baru datang. Akhirnya ditempatkan di paling belakang pojok sendiri, di sebelahnya truk batubara ya, truk batubara. Tapi ya kelebihannya kita nggak ngantri ya Kaca People. Ya Kaca People, seperti yang saya bilang tadi, kita lagi ada di ujung kapal. Lokasinya masuk di VIP ya, kamar VIP. Jadi ada beberapa kelas di sini VIP, kamarnya VIP kelas 1 sama kelas 2 ya. Ekonomi ada? Oh ya, tapi dia tempatnya di ujung. Jadi kalau kalian mau cari aja kelas yang VIP. Nanti kalian bisa dapat view kayak gini sambil ngopi ini kan. Tadi saya beli kopi. Nah ini rasanya Kaca People, coba ya. Viewnya kayak gini, meskipun kopinya kopi saset ya. Nah, kita jalan ke sana ya Kaca People. Ini pintu keluar ke kamar juga. Ada gudang. Tuh Kaca People, banyak sekali kamarnya. Ini kamar kelas 1, kamar VIP. Kapasitas 2 orang. Kamar VIP, single bed, kamar mandi dalam. Kita lihat lagi
Kamar VIP. Satu semua ya? Satu. Single bed. Single bed semua. VIP kapasitas 2 orang juga. Ini ujungnya ya kaca people. Ini ujung kapal. Oke. Saya mau menikmati pemandangan laut dulu sambil ngopi ya kaca people. Simak terus videonya sampai habis ya kaca people. Oke. Halo kaca people. Ada info yang ketinggalan. Jadi kita sekarang akan bahas fasilitas kapalnya ya. Kalau menurut saya kapal ini cukup lengkap. Ada beberapa fasilitas yang menunjang kita untuk tidak bosan ya. Tidak bosan ada di kapal ini karena kita kan kurang lebih sekitar 18 jam perjalanan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Jadi yang saya lihat kemarin ada barbershop ya, ada barbershop. Terus tadi juga saya lewat juga ada juga yang potong, seru juga sih sebenarnya. Cuman pengen potong tapi takutnya risih kan nanti. Jadi masih perjalanan masih jauh sekitar 5 jam lagi. Untuk kamar kelas 2-nya kita nggak dapet toilet dalam ya, tapi saya nggak tahu juga kalau VIP apakah ada kamar mandi dalamnya. Saya belum tahu. Jadi ini kondisi kita belum mandi dari tadi malam, tapi nggak akan gerah karena kita full AC, dingin. Dan saya juga pakai kaos kaki itu pun juga ya agak tembus dikit dinginnya, bayangin kalau nggak pakai ya. Jadi terus ada Ruang karaoke. Wow. Jam 9 ya? Jam 9 itu ada elektron. Ada elektron, tadi pagi ada? Tadi pagi ada elektron jam 9. Jam 9 atau jam 12 saya kurang tahu ya. Tapi pasti ada. Malam juga ada ya? Malam ada. Terus ada tempat bermain anak, playground gitu kecil. Cuman jangan berharap anak-anak bisa main di situ karena banyak yang tidur di situ. Mungkin kelas ekonomi ya. Ada juga tempat fitness ya. Tempat fitness di luar. Itu pun juga jangan harap kalian bisa memanfaatkan fasilitas itu karena fungsinya sudah berbeda. Banyak orang di sekitaran situ tidur. Ya mungkin ini masukan ya, agar diberi peraturan dan tertib sehingga fasilitas yang di apa ya namanya, fasilitas yang disediakan ini bisa berfungsi karena ya kita butuh itu, kita butuh santai, tempat santai. Tapi kalau tempat santai kan ada kantin baik di luar ataupun di dalam, makanan lengkap. Ruang baca juga ada, tadi saya lihat ruang baca, terus musola juga ada. Ada yang penting itu ruang untuk ibu menyusui. Ada ya. Ada. Nah, terus kamar mandinya bersih banget kaca people. Terus banyak sekali wastafelnya, air lancar, air bersih semuanya. Di kamar kita juga ada ya wastafel, airnya juga lancar. Cuman kekurangannya ada colokan ya. Colokan ini
karena ini kapal Jepang mungkin jadi colokannya kayak gini Kaca People. Kamu harus siapkan ini. Nah, ini ada di kamar. Di tiap kasur ada. Di tiap kasur ada. Jadi kekurangannya itu. Jadi saya ngecas harus ke luar dulu tadi malam ya. Keluar cari tempat yang ada chargeran. Dia di dekat lobi informasi ya. Lobi informasi itu disediakan tempat untuk charger. Banyak sekali. Kalian bisa tunggu di situ. Cuman ya alangkah lebih baiknya kalian beli colokan yang kayak gitu tadi ya Kaca People. Jadi kalian bisa sambil tiduran di kamar nyarternya. Kalau kebersihan kapal wah luar biasa, bersih sekali kapalnya. Saya lihat ada banyak petugas yang keliling untuk memeriksa dan langsung segera kalau ada kotoran langsung dibersihkan. Terus lantainya ini kalau di ruang Ya, ini karpet ya. yang ada kamarnya ya Kaca People, itu semuanya karpet Kaca People. Kecuali lantai yang lobby itu Oh ya, vinil. ada vinil juga. Pokoknya lantai dasarnya itu kalau dulu gitu, saya kan besi ya Kaca People. Sekarang sudah kayak hotel gitu Kaca People. Terus apa lagi ya? Mungkin orangnya ramah ya. Staff-staffnya apa? Staff-staffnya ramah semua. Pelayanannya oke, good. Cuman itu tadi ya kekurangannya, fasilitas umum yang disediakan mohon ditertibkan lagi supaya orang-orang tidak tidur di fasilitas yang disediakan, jadi bisa berfungsi. Kan banyak tuh anak-anak penumpang yang bawa keluarga, terus anaknya butuh main, jadi nggak bisa Kaca People. Gimana mau main kan ya, kita mau bawa anak, ternyata di situ ada orang yang lagi tiduran. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau mau tanya-tanya silakan nanti di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke, Kaca People, simak terus videonya sampai habis. Dandel cedera, hit. Pak, matur suwun, Pak. Kita keluar pertama Kaca People. Paling pertama kita keluar. Oke. Cukup? Cukup. Oke, sekarang kita menuju ke hotel Kaca People. Terus kiri supaya tetap di Jalan Pahlawan. Kupon tunjungan. Terus sejauh warung Juanda sejauh 11 km. Oke, Kaca People, sekarang saya sudah sampai di hotel. Sekarang jam 12:30 WIB. Kita tadi keluar dari pelabuhan, dari kapal, urutan pertama bisa langsung keluar, jadi nggak ngantri ya. Terus
kita cari makan dulu di salah satu pusat kota di Tunjungan. Tadi kita makan mie, terus sambil ngelurusin kaki dulu, santai-santai dulu. Nah, sekarang habis makan langsung menuju ke hotel, check in. Pas jam 12 sampai, kita prepare barang-barang, nurunin barang dulu. Ini kekenyangan ini ya, mie ya tadi ya. Jadi cekukan. Pas 12:30 kita sampai kamar. Ini kamarnya Kak Jowipo. Namanya Cordia Hotel ya. Cordia Hotel. Ada ruang tamunya, ada TV juga di situ. Terus WC-nya terpisah dengan kamar mandinya. Nih. Shower, air panas juga, ada wastafel. Terus ini single bed ya. Ini yang saya pesan yang non smoking. Kalau view-nya, coba kita lihat view-nya. Oh, view-nya ini Kaca People. Landasan ya. Landasan pesawat. Ini ada welcome drink-nya. Ada. Untuk rate harganya ini semalamnya sekitar 599.000 atau 600-an lah ya. Cukup nyaman hotelnya. Ya, mungkin itu dulu videonya Kaca People. Saya mau istirahat dulu. Jangan lupa subscribe karena itu adalah salah satu semangat saya untuk bikin video yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di part 2 ya Kaca People. Bye.